Sebelumnya kita sudah membahas mengenai transkripsi RNA. Pada saat ini kita akan membahas translasi protein. Kita telah mempelajari bagaimana caranya membuat beberapa RNA, yaitu ada mRNA, kemudian ada rRNA kemarin di transkripsi, kemudian juga ada tRNA. Pada proses translasi protein, artinya kita akan membuat protein dengan menyambungkan asam amino, tapi kita menggunakan mRNA atau messenger RNA sebagai template atau sebagai cetakannya. Kemarin ketika kita mempelajari mengenai transkripsi dari 3 RNA ini, ketiga-tiganya ini berfungsi atau bermanfaat dalam proses sintesis protein, di mana yang kita translasikan itu adalah messenger RNA, sedangkan ribosomal RNA atau rRNA itu nanti akan melekat kepada ribosom tempat proses terjadinya translasi protein, sedangkan tRNA ini adalah RNA yang nantinya akan membawa asam amino. Di sini kita lihat ada asam amino. Nah, asam amino inilah nanti yang akan disambung-sambungkan sehingga terbentuklah polipeptida atau protein yang kita inginkan. Nah, di bagian bawah ini bisa kita lihat ada mRNA. Nah, ini ada sequence mRNA 3/3 buah asam nukleat pada mRNA ini itu kita sebut sebagai kodon. Jadi kodon itu ada 3 asam nukleat yang spesifik yang kita sebut sebagai kodon, di mana kodon ini dia mengkode atau memberikan informasi asam amino apa yang seharusnya akan terbentuk nantinya. Nah, pada kodon ini nanti akan berikatan antikodon yang bagian ini antikodon akan berikatan dengan kodon, di mana antikodon ini dia terikat dengan tRNA. Jadi pada tRNA ada asam amino dan ada antikodon. Pada tabel ini bisa kita lihat ada beberapa kodon. Jadi totalnya kodon itu ada 64. Cara membacanya adalah jika antikodonnya ini, jika posisi ini kita baca ini ada U ya, ada urasil, ini ada urasil juga di sini. Nah, kalau seandainya U, misalnya ini ya, U, maka asam amino yang akan dibawa itu adalah fenilalanin. Kalau C, maka asam amino yang dibawa oleh antikodonnya adalah serin. Kalau seandainya C, A, maka prolin yang dia bawanya. Nah, ini adalah tabel pengkodean tabel kodon dari RNA. Nah, di sini bisa kita lihat nanti asam amino itu apa nanti yang akan terbentuk. Setiap proses translasi itu dimulai oleh metionin. Setiap proses translasi dimulai oleh metionin. Di sini kita lihat berarti startingnya adalah A, U, yang di bawah ini adalah G. Berarti setiap proses translasi dimulai dengan adanya sequence A, U, G. Kemudian proses translasi ini nantinya akan dihentikan oleh namanya stop codon. Kalau ini start codon, AUG ini adalah start codon. Nah, kita punya 3 stop codon yaitu U, A, A. Jadi ada U, A, A. Kemudian kita punya UAG, yang ini UAG.
Dan kita punya UGA. Ini adalah stop codon kita. Jadi ketika dia ketemu dengan mRNA atau kodon-kodon ini, maka proses translasinya akan berhenti. Pada gambar bagian kanan ini bisa kita lihat tahapan-tahapan dari prosesnya. Yang pertama itu ketika, jadi ini ada posisi EPA, E side, P side, E side, ya, jadi ada E, P, A gitu ya. Jadi nanti ini tRNA ini dia akan membawa asam amino. Jadi pada awalnya nanti asam amino yang ini berikatan dengan tRNA yang ini. Nah, kemudian nantinya akan terjadilah ikatan peptida, sehingga nantinya si tRNA ini akan lepas. Ini adalah mRNA, ini adalah tRNA, dan yang dua ini adalah ribosomal unit. Ribosomal unit yang di dalamnya itu ada rRNA yang saling berikatan. Berikut adalah penjelasan menggunakan animasi proses translasi protein ya. Ini adalah mRNA tadi yang sudah pernah kita bentuk, dan ini adalah kodonnya per 3 dari ini. Nah, ini tabelnya agak berbeda dengan yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Kalau ini udah kelihatan ada UUU, maka ada fenilalanin dan lain sebagainya. Nah, kita ingat bahwa start codon tadi dimulai dari AUG dan stop codon itu dimulai dari UGA dan kawan-kawan tadi ya. Nah, ini adalah small ribosomal unit. Nah, di small ribosomal unit ini nanti akan masuk asam amino pada posisi A nantinya. Nah, ini tRNA. Nah, yang bagian bulat di atas ini adalah asam aminonya, dan yang bagian bawahnya adalah antikodon. Nah, antikodon ini akan berikatan dengan kodon yang ada pada mRNA. Nah, kita tahu bahwa U itu akan berkomplemen dengan A, dan G akan berkomplemen dengan C. Nah, kemudian ketika sudah masuk ke dalam ribosomal unit, maka nanti akan masuklah tRNA berikutnya. Nah, ini adalah EVA site. Nah, ini adalah tRNA yang berikutnya yang akan masuk. Nah, kemudian dia juga akan masuk sesuai dengan kodonnya. Nah, antikodonnya sesuai dengan kodonnya ya. Nah, kita lihat bahwa nih asam aminonya setelah tRNA ini masuk, maka nanti di bagian A ini akan ada muatan, sehingga nanti dengan adanya muatan pada asam amino itu, asam amino yang ada pada posisi P itu akan berpindah ke asam amino yang ada pada posisi A. Kemudian tRNA yang sudah tidak ada asam aminonya akan pergi atau dikeluarkan pada posisi A site atau exit site. Nah, begitu selanjutnya sampai kita menemukan stop codon. Nah, ketika stop codon, maka nanti yang masuk bukan lagi tRNA tetapi release factor yang bentuknya persis sama dengan tRNA. Namun dia tidak mengkode antikodon, sehingga ketika itu terjadi maka small subunit tersebut akan menjadi terputus atau keluar, dan terbentuklah polipeptida yang kita inginkan.